Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rodiana dengan NRP 1840153, mata kuliah pengukuran kinerja SDM, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ulangan akhir semester nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja jawaban atau presentasi yang saya akan jelaskan pada nomor 3 dan nomor 4 pada soal ulangan akhir semester. Nomor 3, soalnya yaitu mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Jawabannya yaitu karena evaluasi atau pengukuran kinerja SDM sendiri adalah kegiatan atau aktivitas mengukur kinerja karyawan dalam perusahaan untuk meminimalisir tindakan yang tak semestinya dikehendaki lewat feedback hasil kerja, serta sebagai dasar pemberian penghargaan pada individu yang sudah memenuhi atau melebihi tujuan yang telah disetujui. Contohnya seperti biasanya kenaikan jabatan itu dilakukan di saat jabatan yang lebih tinggi tersebut sedang kosong atau tidak ada yang mengisi jabatan tersebut. Oleh karena itu, ketika ada jabatan yang kosong, maka dilakukan penelitian kinerja serta tes untuk mengisi jabatan tersebut. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu soalnya jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan perusahaan pada saat menyusun sistem penilaian kinerja SDM, yaitu yang pertama ada persiapkan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan. Ini dapat berupa catatan, laporan, hasil bimbingan terakhir, dan sebagainya. 2. Buat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Penilaian dan umpan balik ini umumnya termasuk sebagai draft penilaian sementara. Namun, meskipun dengan demikian harus tetap serius dalam membuatnya. 3. Diskusikan dengan atasan langsung, yaitu mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan alasan langsung yang bertujuan untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Setelah penilaian akhir diputuskan, selenggarakan pertemuan dengan bawahan atau karyawan. Pertemuan ini sebaiknya dilangsungkan di tempat dan waktu yang nyaman, misalnya di ruangan rapat, sehingga Anda berdua tidak terganggu oleh aktivitas lainnya. 5. Serahkan hasil penilaian kepada bawahan. Langkah kelima ini adalah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan atau karyawan. Jangan lupa memberikan waktu yang memadai agar karyawan yang bersangkutan membaca hasil tersebut. Dan yang keenam, bahas hasil penilaian. Dalam pembahasan ini, kemungkinan dasar penilaian Anda sebagai bahasa yang positif dan ukurannya misalnya pengukuran motivasi. Setelah itu, berikan kesempatan bawahan Anda atau karyawan Anda untuk menyampaikan pendapat atau tanggapannya. Mungkin saja memiliki pandangan yang berbeda atau penilaian yang Anda berikan. Terima argumentasi tersebut lalu diskusikan lebih lanjut sehingga Anda dapat menyepakati penilaian akhirnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, informasikan rencana pengembangan. Rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan, atau pemagangan. Seperti halnya langkah ke-6. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama agar pengembangan tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil atau efektif.
Mungkin sekian presentasi dari saya, presentasi soal ujian akhir semester mata kuliah pengukuran kinerja SDM. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang baik atau kurang jelas atau kurang maksimal atau mungkin kurang dapat dipahami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.